kita bertemu lagi di pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai catatan 8 IPS. Anak-anak, apakah kalian sudah siap menyalin catatan 8 IPS? Jika sudah, wah anak-anak Miss hebat-hebat. Tapi jika belum, ayo segera menyalin catatan 8 IPS-nya ya. Anak-anak, sekarang Miss akan langsung membahas catatan 8 kita. Oke, ayo sama-sama kita mulai membaca soal nomor 1. Peristiwa penting adalah kejadian yang akan terus diingat. Peristiwa penting misalnya adalah saat kita merayakan ulang tahun atau ketika kita mendapatkan juara kelas. Peristiwa itu akan menjadikan kita mengingat terus karena itu adalah suatu peristiwa penting. Soal nomor 2. Peristiwa penting ada yang menyenangkan dan menyedihkan. Nah, kalau contoh peristiwa penting yang menyenangkan misalnya ketika kita bertamasya bersama keluarga. Nah, kalau peristiwa penting yang menyedihkan misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang jelek. Oleh karena itu, supaya kita tidak mendapatkan nilai yang jelek, kita harus rajin belajar, oke? Soal nomor 3. Ayah dan ibu mengabadikan kenangan ulang tahunku dalam bentuk foto. Nah, tujuannya agar ketika kita sudah dewasa nanti, kita dapat mengingat kembali peristiwa ulang tahun kita sewaktu kita kecil. Soal nomor 4. Ulang tahun dirayakan setiap tahun. Ya, benar sekali. Ulang tahun dirayakan setiap tahunnya. Hingga nanti kita dewasa, hingga nanti kita sudah tua, kita tetap merayakan ulang tahun sesuai dengan tanggal lahir kita. Soal nomor 5. Setiap orang pasti mengalami suatu peristiwa penting. Ya, benar. Setiap orang pasti mengalami suatu peristiwa penting, baik itu papa, mama, kakek, nenek, kalian sendiri, bahkan Miss juga pasti pernah mengalami suatu peristiwa penting yang akan selalu kita ingat. Soal nomor 6. Kita harus bersyukur atas setiap peristiwa yang dialami. Anak-anak harus ingat untuk selalu bersyukur ya kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang sudah kita alami. Jika itu peristiwa yang menyenangkan, ingat untuk selalu bersyukur. Jika itu adalah peristiwa yang menyedihkan, kita ambil hikmahnya dan tetap ingat untuk bersyukur ya. Soal nomor 7. Peristiwa menyenangkan membuat kita senang. Nah, peristiwa menyenangkan tentu akan membuat kita senang, membuat kita tertawa. Bahkan ketika kita mengalami peristiwa menyenangkan bersama keluarga kita atau bersama dengan teman-teman kita, tentu hati kita dan mereka juga pasti akan merasa senang. Soal nomor 8. Peristiwa kurang menyenangkan dapat dijadikan pelajaran. Peristiwa kurang menyenangkan misalnya ketika kita terjatuh atau sewaktu kita sakit. Kedua hal ini dapat kita jadikan sebagai pembelajaran agar kita hati-hati dan lebih memperhatikan kesehatan kita. Soal nomor 9. Saat dirawat di rumah sakit membuat kita merasa sedih. Ya, benar. Saat kita sakit dan dirawat di rumah sakit, pasti kita akan merasa sedih karena aktivitas kita terbatas sehingga kita tidak dapat bermain dan tidak dapat pergi ke sekolah. Oleh karena itu, ingat untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya. Soal nomor 10.
Semangat belajar membuat kita mendapat prestasi di sekolah. Nah, siapa nih dari anak-anak Miss yang mau mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan juara sekolah? Oleh karena itu, anak-anak harus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas kalian ya. Oke? Soal nomor 11. Jatuh dari sepeda adalah contoh peristiwa yang dialami oleh diri sendiri. Nah, mengapa kita bisa jatuh dari sepeda? Mungkin karena tidak hati-hati atau masih kurang mahir. Oleh karena itu, kita harus belajar agar kita bisa lebih mahir lagi dalam bersepeda dan kita harus lebih hati-hati lagi. Oke? Soal nomor 12. Kelahiran adik adalah contoh peristiwa penting yang dialami oleh keluarga. Nah, kelahiran adik adalah suatu peristiwa atau momen menyenangkan yang dialami oleh keluarga. Seluruh keluarga pasti akan merasa sangat bahagia dengan kelahiran adik. Dan peristiwa ini akan menjadi suatu peristiwa penting yang akan selalu diingat oleh keluarga. Soal nomor 13. Peristiwa yang pernah terjadi disebut pengalaman. Maksud dari peristiwa yang pernah terjadi adalah peristiwa yang lalu atau yang sudah lewat. Maka itulah peristiwa yang pernah terjadi itu disebut sebagai pengalaman. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan dari Miss mengenai catatan 8 IPS kali ini. Miss berharap bagi anak-anak yang belum menyalin catatan 8 IPS agar segera menyalin catatannya ya. Sampai di sini dulu video dari Miss. Ingat untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian selalu. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.